Nah, Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mendemonstrasikan dan menjelaskan source code dari tugas aplikasi perangkat bergerak, yaitu aplikasi Superhero Moods. Terus juga di video ini kami akan memperlihatkan seluruh implementasi source code secara detail beserta output fungsional dari aplikasi Superhero Moves-nya yang udah jadi dan yang udah berhasil terintegrasi dengan REST API dan Firebase. Sebelum masuk ke penjelasan dan demonstrasinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya, Nofriafillah Sidik. Saya Muhammad Kinkitari Wicaksono. saya Alvira Rizky Yulianti. Saya Agil Noval Al-Habib Nurni. Oke, pertama mari kita bedah file main.dart-nya. File ini adalah titik awal atau entry point dari aplikasi Superhero Moods. Di main.dart ini itu ada inisialisasi Firebase di dalam function main ini. Kami memanggil widget fluttering banding supaya plugin Flutter-nya itu semuanya siap. Setelah itu kita manggil Firebase Initialize App supaya bisa bisa terhubung ke database Firebase secara remote. Terus juga dari Firebase Initialize App ini kami menyuntikkan Firebase option-nya. Terus juga di sini ada mekanisme auto login karena kami ngerannya pakai web Edge, jadi pakai ini supaya tidak ada null user, tidak ada error null user saat pertama kali dijalankan. Terus di routing aplikasinya ini di bagian My App, mana My App? Ini My App. Itu kami mengkonfig sistem navigasi menggunakan name routes. Di sini initial route-nya itu kita arahin langsung ke slash atau langsung ke main screen-nya. Terus kami juga mendaftarkan rute untuk halaman challenge-nya, yaitu user display name screen di sini. Terus selanjutnya itu masuk ke dalam model hero.dart. File ini itu fungsinya sebagai cetakan atau blueprint untuk mengubah data mentah JSON dari Superhero API menjadi objek Dart yang bisa dibaca oleh UI-nya Flutter. Di sini ada kelas Hero Data yang ini kelas utama untuk memetakan tiga key utama dari API, yaitu response, result store, dan kumpulan data karakter di dalam list result. Kita menggunakan factory constructor, pakai factory constructor yang dinamainya itu hero data from JSON. Yang ini untuk memproses konversinya secara otomatis. Terus juga di sini ada class results dan solusi konflik widget. Jadi di dalam objek result itu terdapat properti ID, name, dan image. Nah, poin penting sesuai dengan instruksi yang ada di modul, instruksi bab 3 yang ada di modul, properti gambar yang aslinya itu kan namanya image. Dari internet sengaja kami ganti menjadi IMG aja. Yang ini. Itu sesuai sama instruksi bab 3 di modulnya. Langkah ini juga krusial untuk menghindari konflik penamaan dengan widget bawaan Flutter, yaitu
widget image. Pada factory constructor-nya, nilai IMG ini kita arahkan langsung untuk mengambil string URL dari JSON, image, dan URL. Yang ini. Dengan adanya kedua file ini, aplikasi kita udah memiliki fondasi routing yang kuat, auto authentication yang aman, serta modul data yang siap disajikan ke dalam interface. Dari saya sekian, selanjutnya untuk bagian yang lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian file yang main screen dart. Eh, Main screen dart ini berfungsi sebagai dashboard utama aplikasi Superhero Mode. Halaman ini bertugas untuk menampilkan informasi pengguna yang sedang login, menampilkan superhero yang dipilih, menampilkan mode terbaru, serta menyediakan fitur menu untuk mengubah nama pengguna, membuat mode baru, dan logout. Eh, di sini kita memakai beberapa import. Masih di atas, Fir? Yang pertama itu material Dart untuk menyediakan widget Flutter. Selanjutnya, Cloud Firestore Dart itu digunakan untuk membaca dan menghapus data dari Firebase Firestore. Selanjutnya ada Firebase Out.Dart digunakan untuk mendapatkan data user yang sedang login. Selanjutnya ada Create Mood untuk halaman memilih superhero dan membuat moodnya sendiri. Selanjutnya itu ada User Display Name, itu untuk mengubah nama pengguna. Selanjutnya itu ada kelas Main Screen Extend Stateful Widget, itu untuk menampilkan data yang tampil dapat berubah sewaktu-waktu nanti. Selanjutnya di sini kita memakai beberapa string, yaitu yang pertama string image profile. Fungsinya itu adalah untuk memasukkan URL gambar superhero-nya sendiri. Selanjutnya string my display name itu untuk nama penggunanya. Terus string nama hero itu nama superhero-nya. Dan mood hero itu sebagai mood penggunanya. Selanjutnya ada final Firebase restore. Kode ini membuat koneksi ke collection modes yang ada di Cloud Firestore. Selanjutnya di void init state. Itu untuk dijalankan satu kali saat halaman pertama kali dibuka. Di sini memanggil dua fungsi. Yang pertama itu memanggil data user yang login, dan yang kedua itu mengambil data mood dari Firestore sendiri. Selanjutnya bagian void get current user. Fungsinya adalah untuk mengambil data user yang sedang login dari Firebase Authentication. Selanjutnya bagian yang void stream Firestore data. Fungsinya adalah eh, fungsi paling penting lah pada bagian halaman utama itu sendiri. Selanjutnya ada void delete mode. Itu digunakan untuk menghapus data mood milik user itu sendiri. Dan avoid Firebase Firestore doc user email delete itu akan menghapus dokumen yang berdasarkan email usernya itu sendiri. Selanjutnya image network itu untuk menampilkan gambar superhero dari URL yang tersimpan di Firestore. Selanjutnya tombol delete mode. Nah, saat tombol delete mode itu ditekan, maka yang muncul pertama itu adalah data dihapus dari Firestore. Lalu yang kedua, hero kembali ke default. Yang ketiga itu mood kembali ke default. Yang keempat, gambar kembali ke avatar awal. Nah, di menu setting ini, navigator push name untuk membuka halaman pengaturan nama pengguna.
Terus yang create mood screen itu untuk mencari nama hero, memilih nama hero, menulis mood, dan menyimpan ke Firestore-nya. Pada halaman logout itu yang Firebase out instance site on, ketika logout ada dipencet, yang pertama itu user keluar dari Firebase authentication. Yang kedua, data pada halaman itu sudah dibersihkan. Yang ketiga, nama kembali menjadi user. Dan yang keempat, hero kembali menjadi default. Kesimpulannya, main screen ini berfungsi sebagai pusat aplikasi. Halaman ini mengambil data user dari Firebase Authentication, mengambil data mood dari Cloud Firestore secara real-time menggunakan Steam, lalu menampilkan superhero yang dipilih pengguna, serta menyediakan navigasi ke halaman pengaturan nama, halaman pembuatan mood, dan fitur logout itu sendiri. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Alvira. Di sini saya akan menjelaskan file create mode screen dart, di mana file ini berfungsi sebagai halaman interaktif agar pengguna bisa mencari superhero, menuliskan mood mereka, lalu menyimpannya ke dalam database. Nah, file ini saling terhubung dengan superhero API untuk menarik data, serta Firebase Out dan Firestore untuk autentikasi identitas serta penyimpanan data. Nah, di dalam codingan ini, di line 17-26, ini merupakan persiapan variabel, di mana bagian awal kita untuk menyiapkan variabel penampung sementara seperti nama hero selected dan mood text, serta menginisialisasi koneksi ke database Firestore di baris 26. Nah, selanjutnya itu di baris 28 kita menarik data API, di mana pada bagian ini terdapat fungsi get data yang menggunakan perintah http.get, yang mana fungsinya ini merupakan menarik data dari server superhero API berdasarkan kata kunci dari user, lalu menerjemahkan format JSON-nya. Nah, di line 76 hingga ke 94 ini, kita melakukan coding untuk kolom pencarian, di mana pada kolom pencarian ini terdapat fungsi get data yang menggunakan perintah http.get. Sorry, kayak ngulang, nanti gua gua edit. Di mana pada baris 76 sampai 94 ini kita melakukan codingan untuk kolom pencarian, di mana pada kolom pencarian terdapat fungsi onChains di baris 76, di mana ketika user mengetik sesuatu, aplikasinya akan langsung menjalankan fungsi get data tadi, dan hasilnya akan dirender menjadi daftar pahlawan di layar menggunakan komponen list view.builder pada baris 94. Selanjutnya ke baris 104, di mana dalam codingan ini kita memilih hero. Jika user mengklik salah satu pahlawan di daftar tersebut, perintah onTap tadi itu di baris 104 akan otomatis menyimpan nama dan gambar pahlawan ke dalam memori aplikasi. Selanjutnya ke baris 224. Iya, ke bawah lagi sampai 240-an. Ya. Nah, pada baris ini, ketika tombol dikirim di baris 224 ini, ketika tombolnya ditekan, nantinya aplikasinya akan mengecek kelengkapan data terlebih dahulu, dan juga jika sudah lengkap di baris 236 ini, akan menarik alamat email user dari Firebase Out. Puncaknya, fungsi .set ini mengeksekusi penyimpanan nama hero, gambar, dan mood secara langsung ke Cloud Firestore dengan memakai email tersebut sebagai dokumen ID. Nah, setelah sukses, halamannya akan tertutup otomatis. Di sini terlihat pada line 245 dan seterusnya. Sudah, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Agil Naufal. Oke, di sini saya menjelaskan
untuk bagian file codingan dari user display name. Nah, di sini ada bagian di mana yang pertama itu ada material dart dan out dart. Nah, di sini material dartnya itu digunakan untuk membuat tampilan filter seperti ada tombol, text file, icon, dan scaffold. Nah, untuk variabelnya di sini digunakan untuk mengambil akun user yang login dan mengubah data profil user. Nah, di sini ada kelas user display. Nah, di sini membuat halaman atas atas. Nah, di sini user display name-nya ini adalah halaman untuk mengisi nama profil user. Nah, untuk bagian static constraint-nya itu sebagai identitas halaman untuk navigasi. Contohnya seperti yang di navigator push-name, yang artinya itu di situ aplikasi bisa membuka halaman ini menggunakan nama root. Nah, di sini ada selanjutnya ada class user display name, extend state user display name screen. Nah, di sini fungsinya itu tempat semua logika halaman berjalan. Karena halaman ini memakai state full widget, maka data yang di dalamnya bisa berubah secara real time. Contoh, nama user bisa diubah, terus text file-nya itu bisa diubah juga. Nah, untuk verbase authentication di sini ada final out freebase. Nah, di sini bisa menghubungkan halaman dengan freebase out. Nah, dipakai untuk mengambil user login untuk update nama profil user. Nah, di sini ada usernya juga, ada user bawah atas nih, atas. Lagi. Nah, di sini ada user active user. Di sini menyimpan data user yang sedang login. Contohnya misal email user, display name, terus dan lain-lain. Nah, di sini ada dynamic step display name. Di sini menyimpan nama yang diketik. Misalnya contoh nama yang mau dimasukin. Terus ada ini state. Nah, di sini ada fungsinya itu saat halaman pertama dibuka itu langsung mengambil data user login. Dan selanjutnya fungsi get current user itu untuk mengambil akun Firebase yang sedang aktif atau login. Dan di bagian final user ini untuk mengambil user login yang sekarang dari Firebase. Nah, di bagian if user itu ada pengecekan user untuk memastikan ada user yang login. Dan ada active usernya untuk disimpan ke variabel tersebut. Nah, ada widget build untuk fungsinya untuk membangun seluruh tampilan halaman. Nah, ada selanjutnya untuk pop scope. Itu pop scope fungsinya untuk mencegah keluar menggunakan tombol back HP yang artinya user harus memakai tombol back yang sudah dibuat halaman. Selanjutnya di scaffold. Nah, di sini fungsinya kerangka utama halaman footer. Dan untuk app bar-nya itu
untuk menampilkan judul halaman di bagian atas, seperti profil name. Terus ada selanjutnya untuk save area. Nah, di sini fungsinya agar tampilan tidak tertutup seperti notes HP, status bar, dan kamera depan. Untuk padding itu fungsinya memberi jarak di seluruh sisi halaman agar tampilan lebih rapi. Nah, untuk kolomnya di sini menyusun widget dari atas ke bawah dan isi kolom seperti icon, teks, dan text field dan tombol. Lalu ke icon usernya, ini menampilkan icon profil user. Terus lalu ke teks judul. Nah, di teks ini memberikan instruksi ke usernya, yang artinya diisi nama profil Anda. Lalu ke text file, di sini tempat user mengetik nama profil. Lalu ke label teks. Di label teks fungsinya label memberikan pada teks filenya. Terus lalu untuk menambahkan icon yang dipilih input. Lalu ke border, fungsinya itu membuat border kotak pada input. Lalu selanjutnya ke on change. Nah, di sini fungsinya setiap user mengetik teks langsung disimpan ke set display name. Contoh misalnya nama usernya, maka disimpan set display name user gitu misalnya. Lalu ke tombol back, terus fungsi untuk outline buttonnya ini fungsinya tombol kembali ke halaman sebelumnya. Lalu ke selanjutnya navigator, fungsinya menutup halaman sekarang. Lalu ke elevate button. Nah, ini fungsinya tombol untuk menyimpan nama profil. Selanjutnya ke on preset. Di sini fungsinya itu untuk menjalankan proses simpan secara asinkronus karena Firebase membutuhkan koneksi internet. Lalu ke validasi, di sini di bagian if active user nullnya itu untuk mengecek apakah user login tersedia, nama sudah diisi, lalu kalau salah satu kosong proses tidak bisa dijalankan. Lalu ke update profil Firebase, di sini fungsinya tuh mengubah nama profil user di Firebase out. Contoh sebelumnya itu kan belum diisi. Kalau misalnya sesudah kan langsung pakai nama user. Lalu di sini ada mounted. Mounted itu mengecek apakah halaman masih aktif supaya tidak error saat pindah halaman. Lalu kembali setelah submit itu nanti dia fungsinya setelah berhasil save, halaman ditutup kembali ke halaman sebelumnya. Lalu di sini ada cat. Cat itu menangkap error jika terjadi masalah. Contoh misalnya internetnya mati atau filebase-nya error. Nah, di sini ada debug print. Di sini menampilkan error di terminal atau debug console. Dan kesimpulannya di sini bisa mengambil akun user yang login, bisa menampilkan for input nama profil, bisa juga menyimpan nama ke Firebase Authentication dan mengupdate display name user dan mengembalikan user ke halaman sebelum setelah berhasil submit. Dan itu saja yang saya jelaskan. Oke, selanjutnya mungkin bisa kita lihat hasilnya. Oke, jadi ini hasilnya. Ini untuk halaman utamanya, terus juga di setting ini, aduh ngelag nih.
Nah, di setting ini itu untuk mengatur nama profilnya, misal di sini ya udah tes. Nah, begitu di submit, ini dia akan langsung lempar ke database Firebase, terus habis itu di callback lagi untuk ditampilin di sini. Nah, kalau untuk yang create ini tuh untuk milih superhero-nya. Ini superhero-nya itu narik dari superhero API. Misal, hmm, bentar agak lama. Ini karena ngejalaninnya di web, jadi dia nggak muncul gambarnya. Jadi kita ngesetnya cuma gambar gini doang. Kalau misalkan ngerannya di Android Studio atau lewat handphone, ini bakal muncul gambar superhero-nya. Oke, misal kita pilih satu di sini. Terus untuk ngeset moodnya apa? Sedih. Begitu desain, itu ininya nama nama superhero-nya itu bakal keganti sama yang tadi dipilih. Terus juga gambarnya ini gambar profile usernya itu bakal keganti juga sama yang dipilih juga. Terus juga untuk moodnya ini bakal ganti sama yang tadi udah di setting di menu create ini. Kalau di delete, kalau tombol delete ini cuma untuk nge-delete, jadi dia balik ke yang biasa. Terus untuk logout ini buat keluar dari si tes yang tadi ini. Oke, gitu aja. Sekian presentasi atau demonstrasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian dan waktu untuk menontonnya. Kami ucapkan terima kasih.